Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar? Sungguh luar biasa bukan? Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari di pagi ini, kita akan lebih dahulu sarapan rohani. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah andalan asa. Andalan asa. Nah, untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami, agar kami memperoleh berkat pengertian akan sabda-Mu, sehingga kami pun boleh menerapkannya sabda-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Asa ini? Asa adalah salah seorang dari raja yang bertahta di Yehuda. Pada masa awalnya ada kedamaian dalam pemerintahannya. Dan dia melakukan apa yang baik dan yang besar, yang benar di mata Tuhan. Luar biasa saudara. Dan ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yahuda untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah apa yang diperbuat oleh Asa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu 2 Tawarik pasal 14. Dia berjalan dalam kebenaran firman Allah, dia menjauhkan dari berhala-berhala, dan masih banyak lagi apa yang diperbuat oleh Asa dalam pemerintahannya. Negeri damai. Itulah sebabnya pada waktu itu Asa ini membuat tembok-tembok yang tinggi. Kemudian dia membuat juga kota-kota dan mengelilinginya dengan tembok-tembok dan juga menara-menara. Pintu-pintunya dan palang-palangnya luar biasa saudara. Ada kedamaian di situ. Namun suatu kali peristiwa, raja dari Ethiopia bernama Serah ini berperang melawan Yehuda. Kita tahu bahwa ayat 8 menyatakan bahwa tentara tempur dari Yehuda ini adalah kira-kira 300.000 orang. Dan juga ada juga orang-orang yang membawa perisai, kemudian juga pemanah sebanyak 280.000 orang. Artinya kekuatan Yehuda ini
hanyalah 580.000 orang. Sedangkan Serah, orang Ethiopia, ini kekuatannya adalah 1 juta tentara, luar biasa. Dan juga keretanya sebanyak 300 kereta. Inilah tentara Ethiopia yang menyerang bangsa Yehuda. Jelas secara hitung-hitung di atas kertas Yehuda kalah. Takluk karena perbedaan yang jauh banyaknya antara tentara Yehuda dengan tentara Ethiopia. Namun ayat 11 ditulis demikian. 2 Tawarik 14 ayat 11 dikatakan, lalu kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Menolong yang lemah daripada yang kuat. Ini hanya kuasa Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan perbedaan tentara yang jauh ini, apakah Asa ini mengandalkan tentara-tentaranya, mengandalkan beteng-betengnya, mengandalkan menara-menaranya? Asa ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupan berpemerintahan. Kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang ikut campur tangan ketika melawan orang Ethiopia. Dan kalau kita baca seterusnya, di sana Tuhan memberikan kepadanya kemenangan yang luar biasa. Walaupun bala tentaranya hanya separuh dari bala tentara Ethiopia. Rahasianya adalah dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Asa mengandalkan Tuhan untuk melawan bangsa Ethiopia, pertanyaannya bagi kita ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mencari pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan pertolongan andalan dari manusia? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat 7 ditulis demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi andalan Asa, yang menjadi harapan Asa, pun boleh menjadi harapan kita, andalan kita di dalam menghadapi hiruk pikuk masalah yang kita hadapi.
Selamat pagi, Tuhan memberkati.